Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, gak mungkin kita bisa menikmati apa yang kita rasakan sekarang menjadi seorang muslim dan muslimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, yang mengajarkan kepada kita segala keindahan. Namun sayangnya banyak di antara kita yang terkadang belum pernah mempelajari tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam dari awal sampai akhir. Sebagian di antara kita menjadi followernya Ronaldo, ada yang jadi followernya Messi, atau bintang-bintang bola yang ada di sana. Tapi dia tidak pernah menjadi followernya Nabi Muhammad SAW secara sesungguhnya. Kalau bicara umat Muhammad, ya kita semua umatnya Muhammad SAW. Tapi buktikan kalau kita memang umatnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang cinta sama Ronaldo beli kaosnya Ronaldo. Tiap hari dia itu ikutin apa yang baru di Instagramnya Ronaldo. Sekarang ini Ronaldo, anak lihat terakhir followernya sudah berapa juta? 152 atau 53 juta atau lebih dari itu. Maka kita menjadi pengikut Muhammad SAW hendaklah benar-benar mempelajari gaya hidup Nabi SAW sejak beliau tidur, bangun tidur sampai kemudian tidur kembali. Amma ba'd, hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana dapat berita banyak orang tua baru, banyak bapak-bapak baru dan ibu-ibu yang baru. Cuma sayangnya mereka punya anak atau yang bapak-bapak menikah juga belum sekolah tentang bagaimana menjadi orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangin di Indonesia ini ada perkuliahan untuk ternak binatang. Merawat binatang itu ada sekolah. Hewan, kita mau piara ayam, ternyata ada sekolah peternakan. Tapi mau pelihara anak manusia, kita nggak pernah sekolah. Nggak ada kuliahnya. Kalaupun ada kuliahnya mungkin penggemarnya sedikit yang untuk sekolah di sana, karena dalam bayangan dia tidak menghasilkan duit. Sekolah merawat anaknya orang, menjadi seorang suami itu merawat anaknya orang. Ibu-ibu akhirnya hamil punya anak, bagaimana merawat dan membesarkan anak tersebut? Sebagian ditinggal anaknya karena pekerjaan yang menghasilkan uang. Jadi sebagian ibu-ibu, sebagian perempuan itu meninggalkan anaknya, dititipin ke orang untuk merawat. Kenapa? Karena dia punya pekerjaan yang menghasilkan uang. Ngerawat anak nggak dapat duit, Ustaz. Dapat duit nggak ibu-ibu? Merawat anaknya sendiri. Ibu-ibu, ngerawat anaknya sendiri dapat duit nggak? Kalau ngerawat anaknya orang, dapat duit. Kalau ngerawat anaknya orang dikasih duit. Maka di sini kenapa Islam itu mewajibkan nafkah itu atas kaum laki-laki. Wajib. Bahkan Allah Jalla Jalaluhu ketika mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, lelaki-lelaki itu pemimpin buat para wanita. Kenapa? Karena dua hal.
pertama kata Allah, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki pantas jadi pemimpin karena dia punya ruh, punya jiwa kepemimpinan yang Allah kasih sama kaum lelaki. Yang kedua, karena kaum lelaki memberikan nafkah kepada istrinya. Maka biasanya kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istri, kepemimpinannya itu pincang. Apalagi kalau suami tinggal di rumahnya istri. Kadang-kadang kan istri kalau marah sama suaminya, sudah, engkau pulang ke rumah orang tuamu. Dia nggak bisa ngomong itu, karena rumahnya rumah siapa? Rumah istrinya. Gimana mau suruh pulang? Tapi dia numpang mana? Nggak bisa. Yang ada malah istrinya yang bisa mengatakan, ya udah bang, kalau engkau memang udah nggak suka sama aku, ambil sepatumu, bismillah, keluar sana. Kepemimpinan itu pincang. Tapi kalau istrinya soleha, enggak. Baik, kalau bicara bagaimana menjadi orang tua yang baik, atau bagaimana memiliki anak-anak yang soleh, nah yakin semuanya ingin anak soleh. Apalagi kalau bapaknya pernah badung dulu ya, pernah nakal, biasanya takut tuh anaknya ikut jejak bapak. Dia ingin anaknya soleh, ibunya juga seperti itu. Allah berfirman di surah Al-Kahf. Coba anda ingin semua yang punya HP dibuka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahf ayat 80 sampai 82. Nah, silakan siapa yang mau baca? Ayat 80 sampai 82 ini kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khadir atau Khidir. Nah, silakan baca. Mic-nya ada kan? Masya Allah. Yang tafadhal, sama artinya dibaca. Kalau bapaknya bisa ngaji, insya Allah anaknya bisa ngaji lah. 80 sampai 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Artinya, dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Fa'aradna ayyubdilahna rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba rahma. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah
فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya. Itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah karangan perbuatan-perbuatan yang kau tidak sabar terhadapnya. Barakallahu fiik. Jamaah, kita bisa melihat campur tangan Allah Jalla Jalaluh untuk kehidupan keluarga kita. Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khadir itu melewati anak-anak. Gulam itu anak yang belum balik. Itu sama Nabi Khidir dipelintir, kepalanya dibunuh. Nabi Musa bingung, gimana engkau bunuh seorang yang tidak berbuat dosa, anak-anak lagi kau. Kejadian terakhir, Nabi Musa dan Nabi Khidir lewat suatu kampung, ingin dijamu. Dulu nggak ada warung jamaah. Orang itu kalau bertamu wajib untuk dihormati, karena mereka nggak bisa makan. Ternyata tidak dijamu oleh warga kampung tersebut. Di ujung kampung ada sebuah bangunan yang hendak roboh. Itu Nabi Khadir dan Nabi Musa memperbaiki bangunan itu. Kenapa? Ternyata itu milik dua anak yatim yang orang tuanya orang soleh. Kalau kisah yang pertama, dibunuhnya anak itu karena Allah sayang sama kedua orang tuanya. Anaknya anak durhaka, gak pantas hidup anak itu. Karena kalau hidup akan memberatkan kedua orang tua. Maka akhirnya Allah kirim Khadir untuk mematikan itu anak. Yang kedua, Allah kirim Nabi Musa dan Nabi Khadir untuk memperbaiki bangunan dua anak yatim. Penyebabnya apa? Orang tuanya orang soleh. Udah mati orang tuanya, ini anak yatim. Maka kalau bicara bagaimana menjadi orang tua yang soleh, yang baik buat anak-anaknya, maka harus soleh di diri sendiri. Bapak-bapak, ya kalau ingin rumah tangganya diridhai oleh Allah SWT, yang belum nikah siapa nih? Angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan aja, apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Artinya yang belum menikah ada kesempatan untuk mencari istri atau suami yang soleh. Tapi terkadang sebagian yang sudah menikah udah kadung dia. Artinya udah apa? Udah terlanjur. Dia dulu menikah bukan karena kesolehannya. Dia menikah karena kecantikan. Ternyata kecantikan itu tidak berguna dalam pendidikan anak. Gak guna, jangan. Yang berguna itu kesolehan. Ternyata kecantikan itu tidak berguna dalam pelayanan ngurusin rumah tangga. Enggak. Berapa banyak wanita yang cantik ternyata biayanya lebih mahal. Makanya dulu dikatakan yang ingin menikah dengan wanita cantik hendaklah persiapan duit yang banyak. Karena bedaknya wanita cantik itu beda dengan bedaknya wanita yang biasa-biasa. Ada bedak harga 7.000, ada ibu-ibu. Ada dulu biasa anak disuruh beli sama ibu di warung sebelah. Itu ada. Tapi kalau wanita cantik nggak mau, untuk perawatannya aja 1,5 juta.
tiap bulan berangkat kemana? Ke salon, kemana? Membutuhkan biaya itu jangan. Maka kalau orang tua yang cerdas, yang ketika sebelum nikah dia sudah mikir nanti. Sehingga pernah ada seorang yang namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, dikumpulin anaknya semua. Dia mengatakan, ahsantu ilaikum, kalian tahu anak-anakku, aku ini berbuat baik kepada kalian ketika kalian kecil, ketika kalian sudah dewasa, dan tatkala kalian belum lahir. Itu bingung anaknya, ayah, gimana engkau berbuat baik kepada kita sedangkan kita belum ada di muka bumi ini? Apa kata ayahnya? Ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku pilihkan buat kalian seorang ibunda yang kalian tidak akan dicela karena ibunya. Jadi proses orang tua cerdas itu dimulai dari sebelum menikah. Dia berpikir bagaimana anak punya istri nanti yang bisa membesarkan anak-anak anak, yang bisa mengajarin mereka kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Itu dari awal. Maka Nabi SAW mengatakan, tunkahul mar'ali arba, wanita dinikahin karena 4 hal. Yang pertama, lijamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, karena limaliha, karena hartanya. Yang ketiga, karena nasabnya. Yang keempat, karena agamanya. Terus apa kata Nabi SAW? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kalau engkau ingin berbahagia, maka beruntunglah engkau mendapatkan istri yang agamanya baik. Selamat sudah. Maka ini yang perlu dilakukan. Gimana Ustaz kalau sudah terlanjur? Maka tugas para suami memperbaiki istrinya, dan tugas para istri yang dulu menerima suami bukan karena agamanya. Ya, anak nikah terus terang karena dia perempuan ini lebih suka lelaki yang tampan apa yang kaya, ibu-ibu? Baik, kalau ada satu lelaki, ini percontohan ya, ada satu laki-laki nggak ganteng, tapi fulusnya banyak, royal. Yang satu masya Allah ganteng, tapi miskin, mafi fulus. Kira-kira ibu-ibu pilih yang mana, bapak-bapak? Hah? Pilih yang mana? Yang banyak fulusnya. Karena apa? Kalau bicara ganteng itu dilihat semua orang, Ustaz. Ya, kalau bicara kegantengan semua orang lihat gitu. Bukan hanya ana yang melihat kegantengan suami ana. Tapi kalau merasakan akhlaknya, duitnya, ya ana loh. Maka demikian. Maka kadangkala memang perempuan ya ketika memilih suami seperti itu, sehingga ana sering, sekarang ini ada aplikasi namanya Halu Ustaz. Aplikasi ini baru 6 bulan kan. Halu Ustaz. Ana di bagian keluarga, ana dengar curhatan para wanita yang ana lihat ternyata inti permasalahannya salah milih suami. Salah milih suami. Masalahnya itu aja gitu. Sehingga kalau antum nih beli motor, antum hanya melihat modelnya doang dan dilihat, oh bagus ini kayaknya. Sampai rumah ternyata isinya udah diganti sama pemiliknya. Mesinnya bukan mesin yang asli. Antum kecewa, tapi antum bisa buang itu motor. Tapi kalau suami atau istri, antum masa mau bukain pintu, antum buang, kayaknya nggak cocok karena sama ini. Nggak bisa. Maka banyak permasalahan dalam urusan mendidik anak. Banyak istri mengatakan, Ustaz, anak didik anak, Ustaz sendirian Ustaz, padahal anak punya suami. Pertanyaannya, kenapa engkau mau sama suami kayak gitu? Yaitu dulu ketika anak menikah, anak tidak pernah berpikiran tentang akhlak dia. Maka ini penting. Maka berusaha sekarang ibu-ibu yang milik suami, anak punya suami nggak sholat. Ada seorang wanita mengatakan, Ustaz, anak punya suami tidak sholat.
Ketika itu Anda tanyakan langsung sama dia, kenapa anti mau dengan suami tidak sholat? Kenapa waktu sebelum nikah kok nggak dicari tahu? Waktu ta'aruf cari tahu gimana nih fulan? Nggak ada. Sekarang baru mengeluh. Maka ketika dia tanya seperti itu, anak katakan anti harus istighfar, tobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena melanggar arahan-arahan Rasulullah SAW. Nabi sudah ngarahin mau cari suami kayak gini modelnya nih. Engkau nggak mau. Dikasih tahu, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang meminang kalian seorang lelaki yang agamanya baik, akhlaknya mulia, langsung terima. Nikahkan dia. Dua, agama dan akhlaknya mulia, selesai. Karena inilah yang akan membuat rumah tangga jadi harmonis, yang akan menjadikan anak-anak dijaga sama Allah. Bapaknya mati, selesai. Tapi karena bapaknya orang soleh, ibu-ibu nggak perlu takut. Karena tahu bapaknya ini anak soleh, orang soleh. Allah ajak kirim Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam untuk jagain hartanya anak yatim. Dikirim, Nabi dikirim. Itu ketika orang berpikir menerima pinangan orang yang soleh, agamanya baik, akhlak. Dari mana kita tahu agamanya baik? Paling tidak yang wajib-wajib, sholat 5 waktu, nggak telat waktu Jumatan. Jadi seharusnya perempuan itu ketika ta'aruf dengan seorang lelaki nggak perlu ngobrol sama tuh laki-laki, nggak perlu. Jadi ta'aruf itu bukan chatting, ngobrol, kesukaan kamu apa? Oh saya suka kucing, kamu suka apa? Saya suka buaya. Karena kalau pembicaraan seperti itu itu nggak penting. Dan ketika ta'aruf kalau bicara sama perempuan atau sama laki-laki, lisan itu pandai berdusta. Yang namanya CV, ana pernah dapat CV Ustadz, benar fulan bohong, ana nggak seperti dalam CV itu. Karena orang bebas menulis dalam CV itu. Kegiatannya selalu mendengarkan pengajian, selalu di soft pertama. Masya Allah. Ini udah nggak benar. Kalau udah kayak gitu udah nggak benar. Oleh karena itu kirim orang untuk cari tahu tentang fulan. Itu wanita yang cerdas. Ini bapaknya yang mana? Bismillah. Nah, jadi yang perlu dilakukan adalah kirim orang cari tahu. Tanyakan sama imam masjid di kampung tempat dia hidup. Tanyakan di sana. Kalau penjelasannya nanti jamaah, Masya Allah. Oh, jadi ada yang ikut jamaah. Nah, barakallahu fiik. Maka tadi tanya ke imam masjid, kirim orang, Pak Imam tolong tahu dengan fulan yang rumahnya umpamanya 10 rumah dari masjid. Gimana fulan? Mana yang belum nikah? Siapa namanya? Antum siapa namanya? Dandi. Dandi itu gimana tuh? Oh, Dandi yang rumah sebelah. Masya Allah kata dia. Aneh kalau khutbah Jumat. Tunggu dulu, belum ini. Nah, tanya sama imam masjid, Dandi itu Masya Allah kata dia. Aneh kalau khutbah Jumat selalu telat gitu. Umpamanya seperti kelihatan, kan kelihatan imam masjid kalau khutbah Jumat itu kelihatan, oh fulan telat. Ada yang datang Masya Allah, kadangkala itu datang terakhir berdiri, seakan serius ngelihat khotibnya, padahal kepingin khotibnya cepat selesai dia ceramahnya. Ada yang seperti itu. Ini kadangkala perempuan nggak cari tahu tentang seperti itu. Model suami kayak gini udah nggak bener.
Ya ini contoh jemaah, tapi insya Allah nanti ditanya bener nggak kayak gitu gitu. Hah, bener. Baik, itu kalau bicara agama. Bicara agama itu rumah Allah menjadi sentralnya. Mau tahu orang bagaimana dia di rumah Allah SWT. Kalau akhlak dari muamalah, dari pergaulan dia. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah suatu hari di majelis dia diperlukan seorang saksi. Datang saksi. Kata Umar bin Khattab, "Man yuzakkik?" Siapa yang merekom dirimu bahwa kau itu orang soleh? Saksi itu orang benar, orang yang adil, yang baik. Ada salah satu yang hadir mengatakan, "Ana ya Amirul Mu'min, aku merekomendasi dia." Engkau kenal sama dia? Kata dia. Iya. Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Nggak pernah. Baik, engkau pernah urusan fulus sama dia? Kata dia, nggak pernah. Engkau hidup bertetanggan dengan dia sehingga engkau melihat keluar masuk dia? Bukan, ana juga nggak bertetanggan sama dia. Berarti kamu tidak kenal sama dia. Maka kalau mau tahu orang itu perlu tim investigasi yang dikirim, bukan dengan ngobrol. Sebagian orang mengatakan, "Ustaz, ana pacaran untuk kenal dia." Nggak ada, orang nggak akan kenal dengan calonnya ketika pacaran. Kenapa? Karena ada setan di antara mereka. Orang sebelum menikah, jemaah, hubungan yang dimurkain Allah itu sebelum nikah itu dibikin semuanya indah. Nikah, subhanallah, ada seorang yang pacaran 6 tahun, nikah, pernikahannya hanya berumur 6 hari. Ana pernah melihat seorang artis yang umur pernikahannya cuma 50 jam, padahal dia sudah pacaran berbulan-bulan. Maka jangan pernah percaya sama bisikan setan, pacaran itu untuk mengenal calonnya. Bohong semuanya. Karena semuanya jadi indah. Baik, selesai. Jadi kalau ingin punya anak yang soleh, mendidik anak, maka orang tuanya yang soleh. Karena anak ini lebih kepada mencontoh daripada mendengarkan. Anak-anak itu, bapaknya ngomong, "Nak, jangan ngerokok, nak." Tapi bapaknya ngerokok. Kira-kira anaknya ngerokok enggak? Ngerokok. Padahal Ustaz, anak dari kecil sudah ngomong sama dia, Ustaz. Sejak di pangkuan ibunya anak ngomong, "Nak, jangan kayak bapak ya, bapak ngerokok, jangan." Tapi ternyata anak itu umur 3 tahun sudah ambil puntung rokok bapaknya, diisep-isep sama dia. Karena itu yang dia lihat dari orang tuanya. Nah, ketika ingin punya anak yang soleh, hendaklah pernikahannya sesuai dengan syariat. Malam pertama sesuai dengan syariat. Jadi ada doa. Masya Allah. Ini sudah diakikoin belum? Udah. Nah, jadi ketika seorang mendatangi istrinya, istri didatangi oleh suaminya, itu ada doanya. Apa doanya? Yang sudah nikah nih jawab. Jamaah, baca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan namamu aku mendatangi istriku. Hindarkan dari kami syaitan dan hindarkan dari kami dari rizki yang kau berikan kepada kami. Syaitan juga jangan sampai mengganggunya. Kalau ditakdirkan malam itu punya anak, maka syaitan tidak akan mengganggu itu anak. Kebanyakan lelaki mendatangi istrinya karena nafsu belaka, sehingga dia lupa baca doa. Akhirnya anaknya jadi anak nakal, nggak soleh. Kemudian selanjutnya nama ini punya pengaruh dalam kehidupan anak. Jadi ketika orang tua memiliki nama-nama yang indah buat anaknya, paling tidak usaha dia di awal kelahiran anaknya sudah dia lakukan. Ingin mendapatkan anak, siapa nama anaknya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nama nabi kita. Siapa nama anaknya? Ibrahim. Dan usahakan orang tua yang cerdas kasih nama anaknya cuma satu,
satu suku kata. Antum kalau lihat namanya para sahabat, namanya para nabi, namanya para ulama, itu hanya satu suku kata. Yang kedua itu nama siapa? Ayahnya. Yang ketiga nama siapa? Kakeknya. Sejak awal anaknya dididik berbakti kepada orang tuanya. Ada anak yang durhaka sama orang tuanya karena memang nggak ada nama bapaknya di belakang nama dia. Kadangkala ada anak yang akhirnya cerai orang tuanya, ikut ibunya. Nama anaknya 3 suku kata, nggak ada nama bapaknya. Itu biasanya dia besar, dia tanya, Ustadz, apakah saya wajib berbakti kepada ayah saya? Karena ayah saya, Ustadz, tidak pernah memberikan nafkah kepada saya. Kalau nama bapaknya ada di belakang nama dia nggak akan tanya itu. Karena dia tahu wujud dia karena ada orang tua, ada bapaknya. Maka usahakan. Punya nama cukup satu, Umar. Umar siapa? Bin Khattab. Siapa yang namanya satu suku kata di sini? Siapa nama antum? Aneh juga nama. Artinya apa? Artinya? Hah? Tadi orang tua kadang-kadang kasih nama anaknya yang aneh-aneh. Anak pernah ketemu dengan satu artis ya. Ketemu di Masjid Nabawi, dia bawa anaknya. Anak tanya, "Bang, siapa nama anaknya, Bang?" Harley Davidson. Segitu. Ada satu lagi namanya Titanica. Karena pada waktu film Titanic lahir anaknya, dikasih nama Titanica. Siap-siap untuk karam anaknya. Karena benar-benar kasih nama. Ini orang tua nggak cerdas kasih nama buat anaknya. Sebagian orang tua menggabungkan nama bapak dan ibu di belakang nama anaknya. Ini salah satu bentuk apa ya? Bentuk persamaan gender. Jadi nama anak nggak boleh nama bapaknya saja. Nasabnya itu harus bapak sama ibu. Ini udah nggak bener juga. Ibu nggak perlu namanya ada di belakang nama anaknya. Kenapa? Karena anak itu punya kewajiban berbakti kepada ibunya 3 kali lipat daripada ayahnya. Selesai. Walaupun dia nggak tahu, nggak ada namanya di belakang nama dia, tetap anak itu akan berbakti. Insya Allah. Pilihkan nama-nama yang baik buat anak. Lahir anaknya, apa yang dilakukan orang tua? Akikoh. Bapak-bapak yang belum diakikoh ini siapa? Coba tanya sama orang tuanya, Pak, saya dulu diakikohin apa enggak? Kadangkala belum. Itu ada orang tua jamaah yang kurang bersyukur sama Allah. Akikoh kan nggak wajib, Ustaz. Iya, kalau bicara hukum nggak wajib memang. Tapi itu bentuk syukur. Kita bisa melihat orang-orang berangkat ke Singapura ya, beli motor, beli mobil. Pertanyaannya sama, beli motor wajib nggak? Enggak. Kenapa nggak beli motor? Ya karena perlu. Akikoh pun diperlukan. Jadi bicaranya bicara kebutuhan. Kenapa kita akikoh? Karena anak ingin mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kata Nabi SAW, kullu mauludin marhunun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua anak yang lahir itu tergadaikan dengan akikohnya sampai dipotong. Usahakan dipotong akikohnya pada hari ke-7. Jangan lewat lah. Kalau nggak punya ustadz ya nanti kapan punya rizki akikohin anak. Maka ini salah satu bentuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian gimana sekarang pendidikan anak? Ya kalau bicara pendidikan anak ya ibu yang tanggung jawab. Bapaknya milihkan buat anaknya ibu yang solehatan. Al-ummu madrasatun. Ibu itu madrasah. Jadi kalau anak ditinggal mati bapaknya, insya Allah aman.
si ibu nggak kawin lagi, aman insya Allah. Tapi kalau umpamanya ibunya yang meninggal dunia, bisakah seorang ayah sendiri mengurus anaknya? Nggak bisa. Itu bedanya laki dengan wanita. Makanya nggak mungkin bisa disamakan. Kalau wanita ditinggal mati suaminya, sampai mati dia tidak menikah, mampu. Tapi kalau seorang lelaki ditinggal mati istrinya, pagi istrinya dimakamkan, siang hari mulai ta'aruf. Nah, karena memang boleh jamaah seperti itu takdirnya, kodratnya seperti itu. Kemudian apa yang perlu ditanamkan kepada anak kita? Kalau Anda boleh kasih masukan, baca surat Luqman. Bagaimana Luqman mendidik anaknya? Coba kita baca surat Luqman. Surat Luqman. Udah dapat ayat 13. Nah, siapa yang mau baca? Fadhal. Masya Allah. Mic-nya mana mic-nya? Wa idh qala Luqman libanihi Luqmanu. Wa idh qala Luqman libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya La tusyrik billah inna asyraka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Masya Allah. Ini bacaan Quran juga bisa menjadi ukuran agamanya baik apa tidak. Ini bujangan juga. Udah nikah? Belum? Oh, kan udah kelihatan kan? Nah, artinya kalau punya bapak yang bisa ngaji, insya Allah ngajarin anaknya ngaji. Anak ingat punya teman seorang jenderal, dia cerita, anak wajibkan di kantor itu sholat duhur berjamaah. Yang jadi imam siapa aja lah, fadhol jadi imam, kata jenderalnya. Suatu hari kita adakan tes baca Quran. Ternyata yang jadi imam banyak yang nggak bisa baca Quran. Hanya saja karena komandannya nyuruh ya, wah dia jadi imam. Perlu dites bacaan. Soalnya sholat duhur ini bacaannya nggak keras kan, nggak ketahuan ini bisa baca Quran apa enggak. Maka penting. Maka kita lihat bagaimana Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya. Apa pelajaran pertama buat anak kita? Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai ananda. Penting orang tua memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang indah, yang mendekatkan diri sama anak. Kadangkala anaknya nakal, jangan dipanggil, yang nakal sini. Oh ini anak-anak ini nakal ini memang Ustaz. Akhirnya nakal beneran. Tapi panggil dengan panggilan yang indah. Fulan, masya Allah. Ini yang hidayat, sini yang hidayat. Dengan harapan dia dapat hidayah. Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai ananda. Nggak dipanggil namanya, tapi dipanggil hubungan dia sama anaknya. Engkau itu anakku, nak. Engkau itu bagian dari diriku. Apa nasihatnya? La tusyrik billah.
Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. Siapa di antara kita waktu kecil dipanggil sama bapaknya dikasih nasihat seperti itu? Jarang. Orang tua berpikir pendidikan anak TK, SD, merasa selesai sudah tugas anak. Belum selesai. Pendidikan pertama buat anak kita, jangan melakukan kesyirikan. Nabi SAW waktu mendidik sepupunya Abdullah bin Abbas, apa kata Nabi SAW? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata. Apa yang pertama? Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Anak, wahai bocah, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah di hadapan. Kalau engkau mau minta, minta sama Allah. Butuh pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Ini pendidikan awal buat anak kita. Tumbuhkan di diri dia kebesaran Allah Jalla Jalal. Nah, kau perlu apa, minta sama Allah. Karena kesyirikan ini jamaah, dosa yang tidak terampuni. Jangan dipikir kalau orang Islam nggak mungkin berbuat syirik. Antum berpikir, anak sudah haji 7 kali, umroh 10 kali, nggak mungkin lakukan kesyirikan. Siapa yang menjamin? Orang yang hafal Quran nggak mungkin murtad. Siapa yang menjamin? Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, kalau kamu berbuat syirik. Ini Nabi, Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Dan gak mungkin Nabi berbuat syirik. Tapi itu peringatan buat umatnya, jangan meremehkan kesyirikan. Kalau kamu berbuat syirik, semua amalanmu gugur. Engkau akan jadi orang yang merugi. Maka Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tadi, jangan melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu kezaliman yang nyata. Apakah di negeri kita kesyirikan sudah hilang? Belum. Masih ada orang Islam yang mengagungkan lautan. Masih ada yang mencari jodoh di hutan. Ada jemaah. Kalau mencari jodoh berangkat ke, iya, di Banyuwangi ada hutan apa? Alas Purwo. Ada. Kemudian ada lagi Gunung Kawi. Itu orang-orang yang mau cari jodoh berangkat ke sana. Yang cari pekerjaan nggak dapat berangkat ke sana. Kemudian ada orang pula yang kalau punya utang, apa yang dia lakukan? Ini tugasnya OJK. Kalau punya utang, dia cari orang yang bisa menggandakan uang. Itu banyak jamaah. Anda pikir kisah terakhir adalah kisah Dimas Kanjeng. Selesai. Ternyata muncul lagi orang lain, muncul lagi orang lain. Oh, masalahnya pendidikan dari awal nggak diajarin. Itu anak punya teman cerita kita, Ustaz, ritualnya untuk menggandakan uang. Padahal nggak mungkin jamaah. Tapi ada ritualnya mereka. Harus potong ayam hitam, harus pasang dupa, pasang ini itu macam-macam. Dan ada seorang yang awalnya sholat, gara-gara dia ikut ritual seperti itu, akhirnya tidak sholat. Jangan meremehkan kesyirikan. Ada ibu-ibu yang kepingin suaminya tetap cinta sama dia, berangkat ke dukun. Ada yang berangkat ke dukun, ibu? Dulu enggak, dulu masih banyak dukun. Sekarang ini sudah berkurang. Karena dukun sudah tidak laku. Akhirnya namanya berubah sekarang. Apa nama dukun sekarang? Orang pintar, Masya Allah, orang pintar. Nggak ada dukun, Ustaz. Haram berangkat ke dukun, Ustaz. Syirik nanti enggak sih. Gimana kok orang pintar, Ustaz? Dilihat lagi. Nama itu tidak berubah hakikat. Maka jangan melakukan kesyirikan.
Orang tua kasih nasihat anaknya, dan sekarang banyak tontonan-tontonan di televisi. Anak pernah nonton sinetronnya, Allahu a'lam, mungkin 10 tahun yang lalu. Potongan aja. Jadi ada seorang anak yang soleh, kalau dia punya masalah, yang dipanggil itu bukan Allah, guruku. Itu datang gurunya, memberikan arahan. Anak perhatikan, oh, ini yang bikin film siapa? Kenapa kok bukan manggil Allah, tapi manggil gurunya? Panggil aku 3 kali, aku datang. Na'udzubillah min dzalik. Maka orang tua ajarkan kepadanya, nah kalau kamu mau minta, mau mohon, minta sama Allah. Anaknya minta sepeda, ajarin, nah kalau kepingin sepeda, abah ini cuma kerja, minta rizki sama Allah supaya abah dapat rizki, abah beliin sepeda. Allah yang kasih rizki. Mulai awal ditanamkan. Kemudian baca yang lainnya, nasihat Luqman berbakti kepada orang tua. Kemudian lihat di sini nasihat, ya bunayya aqimis shalah. Setelah masalah tauhid, berbakti sama orang tua, yang ketiga dirikan sholat. Kalau menikah dengan seorang suami yang tidak sholat, ya sudah, itu dosanya ibunya. Akan ditanya sama anaknya, ibu kok pilihin bapak kayak gini sih bu? Kalau bapaknya hitam keluar, anaknya hitam, anak nggak akan protes sama ibunya. Dia mengatakan, ibu kok mau sama bapak kayak gini, sehingga aku jadi korban, kulitnya juga hitam. Nggak ada, insya Allah nggak akan seperti itu anak. Tapi anak yang soleh, ketika dia dapat bapak yang nggak sholat, dia tanya, ibu kenapa ibu mau sama ayah? Masya Allah, ini udah panggil bapak-bapaknya ya. Maka tadi, sholat penting, ajarkan kepada anak sholat. Suruh anak sholat mulai umur 7 tahun. Disuruh. Sebelum 7 tahun diajak, bukan disuruh. Disuruh itu karena anak sudah mulai paham omongan. Dan kalau kita lihat sabda Nabi SAW, muru auladakum bisolah li sab'in, suruh anak kalian sholat mulai umur 7 tahun. Itu mengingatkan kita, umur SD itu berapa tahun? 7 tahun gitu. Dari dulu Nabi udah ngajarin 7 tahun tuh mulai anak itu disuruh, udah bisa disuruh. Sebelumnya diajak, TK itu main-main anak atau gimana. Tapi umur 7 tahun disuruh. Sebagian orang tua subhanallah, kepedulian dia sama sekolah anaknya lebih besar daripada kepada sholat anaknya. Waktu subuh anaknya nggak dibangunin. Waktu sekolah dibangunin anaknya, bahkan dikasih janji sama orang tuanya, ayo nak, nanti ibu beliin es krim apa, sholatnya tinggal, nggak masalah buat dia. Seharusnya ngomong, nak kamu nggak sekolah nggak apa-apa nak, yang penting sholat. Berani orang tua ngomong kayak gitu teman. Jarang yang berani. Dia lebih mementingkan anaknya sekolah SD. Belajar itu nggak harus di sekolahan. Nggak harus. Tahun lalu anak membaca ada mahasiswa ITB, mahasiswa termuda ITB, umur 14 tahun, nggak pernah sekolah SD, homeschooling sama ibunya. Itu di ITB. Kenapa? Karena banyak pelajaran di sekolah ini bisa disebut pelajaran yang kurang efektif buat anak-anak, ngabisin waktu aja. Dan itu terbukti. Ujian nasional itu ujian apa aja? Apa aja yang diujikan? Matematika, bahasa Indonesia, kalau SD IPA. Selesai, yang lainnya nggak ada diujikan. Ini pertanda yang diperlukan anak itu untuk dapat ijazah 3 aja. Kenapa kita kasih pelajaran-pelajaran yang akhirnya membebani hidup dia? Coba kalau dia diajarin hafal Al-Quranul Karim, akan lebih baik buat akhirat dia. Diajarin hafal hadis Nabi SAW. Maka tolong jangan terlalu kepikiran dengan sekolah anaknya, ijazah anaknya. Anak harus belajar. Seorang muslim wajib belajar. Tapi tidak harus di sekolah SD, ada homeschooling sekarang. Kemudian hal yang penting buat para jamaah, rizki itu tidak ikut ijazah. Ingat, rizki itu tidak ikut ijazah.
Jangan dipikir antum S1 rezekinya lebih banyak dari yang lulusan SD. Berapa banyak lulusan SD anak berjumpa, Masya Allah, ada konglomerat di Probolinggo. Dia cerita nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Anak buahnya S2, dianya baca nulis nggak bisa. Bahkan dia cerita dulu saat anak itu mulai hidup dari jualan kayu bakar, cari kayu bakar, sampai sekarang jadi raja mebel jati dia. Anak kalau transaksi sama orang, anak nggak bisa nulis. Anak minta pembelinya itu yang nulis, susah. Tapi anak tahu angkanya tahu. Jadi kalau dia tulis, setelah itu anak cek angkanya. Oh, ini kok kurang nolnya. Anak tahu itu. Iya, artinya urusan fulus ini harus tahu, jemaah. Makanya jangan terlalu terbebani dengan masalah anaknya itu harus dapat ijazah S1, ya Allah. Sekarang banyak S1 pengangguran. Kenapa? Karena dia waktu kuliah sudah nganggur dia itu. Hanya nambah waktu 4 tahun ngabisin duit orang tuanya untuk pengangguran lagi. Seharusnya SMA kerja udah. Maka kalau bicara didik anak, sudah jelaskan anaknya mau dibawa kemana. Di sini visi dan misi orang tua itu harus sama, anaknya mau dibawa kemana. Kesian anaknya, jadi korban orang tuanya nanti. Ketika visi dan misi orang tua nggak sama, ada orang tua yang pikirannya dunia. Bahkan nih, kenapa banyak orang tua itu tidak mau atau tidak mengizinkan putranya menikah dulu. Putrinya menikah, kalau putrinya kerja, mau nikah, orang tuanya kurang suka, jangan dulu nikah. Anaknya yang laki udah bisa kerja, udah mau nikah, orang tua takut, jangan dulu. Kenapa? Karena bayangan orang tua, kalau dia menikah, dia nggak akan berbakti lagi sama orang tuanya, dia akan sibuk ngurusin bininya. Begitu pula ketika perempuan itu menikah, orang tua takut nanti engkau disuruh berhenti kerja sama suamimu, nggak bisa bantu lagi orang tua. Orientasinya udah nggak jelas, mau dibawa kemana anak-anaknya. Maka tolong orang tua dari awal sudah mulai menyamakan visi dan misi. Nanti dibuka di surat Al-Ahzab ayat 27-28. Gimana Nabi SAW menyamakan visi dan misinya bersama istri-istrinya. Itu perlu disamakan. Baik. Kemudian setelah bicara aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Hendaklah engkau beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Seorang muslim itu tidak baik untuk dirinya sendiri. Salat ini untuk pribadi, Jo. Tapi muslim itu harus jadi lentera yang menerangi orang lain juga. Melihat temannya nggak sholat, ayo ajak sholat. Dari kecil anaknya diajak, nak, engkau kalau lihat kemungkaran di sekolahan, lihat temanmu nggak sholat, ajak sholat. Nah, di masjid main-main, kasih tahu supaya nggak main-main di masjid. Kemudian wasbir ala ma'asabak, dia jadi kesabaran sama orang tuanya. Nak, sabar menghadapi kehidupan ini. Tidak selalu ya langit itu cerah. Kadangkala ada awan, kadangkala ada puting beliung yang menjadikan kehidupan kita porak-poranda. Inna dzalika min azmil umur, dan masih banyak yang lainnya, jamaah. Intinya orang kalau mau memelihara ikan itu harus kuliah 4 tahun di perikanan. Masa bapak-bapak ibu-ibu mau melihara anak cukup 1 kajian selesai? Nggak cukup. Harus ada kajian rutin, terus belajar. Bapak-bapak cari, dalemin tentang Al-Quran yang Allah turunkan itu, supaya kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Barakallahu fikum. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab, karena katanya pertanyaannya udah banyak sekali. Untuk orang tua yang sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan dan berkeinginan untuk mengadopsi anak yatim piatu, bagaimana untuk menjaga agar hubungan anak kandung dengan anak adopsi bisa sama layaknya saudara kandung, dan bagaimana perlakuannya terhadap anak yang berlawanan jenis terkait masalah muhrim? Yang pertama perlu diketahui, di dalam agama Islam tidak ada adopsi anak. Tidak ada adopsi anak. Dulu sebelum turunnya surat Al-Ahzab
Itu ada adopsi anak. Nabi SAW itu mengadopsi seorang yang namanya Zaid bin Harithah. Ketika diadopsi jadi Zaid bin Muhammad. Nasabnya pun berubah jadi Zaid bin Muhammad. Tapi setelah itu di Madinah dibatalkan, nggak ada lagi adopsi. Yang ada anak asuh. Tetap anak itu anak orang tuanya. Kita tahu ini punya bapak dan ibu. Baik ibunya sudah meninggal atau belum meninggal, bapaknya masih hidup atau bapaknya sudah meninggal, tetap anak itu punya orang tua. Kamu bukan bapaknya, kamu bukan ibunya. Itu yang harus ada dalam benak kita. Karena berarti ada keutamaan memelihara anak orang, anak yatim. Ana wakafilul yatim kahatain. Kata Nabi SAW, aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Kata Nabi SAW, dekatnya. Tapi tidak dengan, karena adopsi, nggak tahu adopsi di Indonesia sistemnya gimana. Juga nasabnya pindah. Gimana jemaah? Ini pertanyaan dari siapa? Ada yang bertanya ini apa? Kayaknya nggak ngaku. Nah, sistem adopsi anak gimana di Indonesia ini? Soalnya Anda lihat beberapa teman cerita itu di akte kelahirannya dirubah juga sudah. Nama bapak ibunya. Ini perbuatan dosa aja. Tetap anak itu bapaknya fulan, ibunya fulan, engkau mengasuh dia. Itu yang ada dalam Islam. Allah mengatakan ud'uhum li'abaihim. Panggillah mereka itu dengan nama bapak-bapak mereka. Jangan dinasabkan kepada dirimu. Tetap dia punya bapak. Terus bagaimana sekarang hukumnya atau teknis supaya anak itu berada di rumah kita merasa nyaman, tidak dibedakan. Yang berat masalah mahram ya. Jadi kalau mau ngambil anak, mau ngasuh anak, usahakan dari sejak bayi supaya anak itu jadi mahram sama ibunya. Kalau itu anak laki, jadi mahram dengan saudara-saudara, dengan anak-anak orang tua ini, maka hendaklah disusui. Jadi saudara susu, disusuin anak, sehingga mahram sudah anak itu. Dia mahram sama saudaranya, mahram sama ibunya, ibu asuhnya, jadi mahram seperti itu. Dan apakah nanti wajib ngasih tahu kepada dia kalau dia bukan anaknya? Wajib ngasih tahu. Kenapa? Karena dia mungkin punya saudara, punya kakak, punya adik. Mungkin dia punya paman yang masih hidup, mungkin dia punya kakek. Ada kewajiban-kewajiban agama yang harus dia lakukan sebagai seorang cucu kepada kakeknya. Tadi kalau sudah adopsi kadang-kadang lupa dengan keluarganya, dibikin anak itu lupa dengan bapak ibunya, dengan kerabatnya semua. Barakallahu fikum. Nah, yang ketiga, perkembangan teknologi dan informasi melalui TV dan handphone sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, baik secara positif maupun negatif. Mohon saran untuk kami orang tua yang bekerja dan tidak mendampingi anak setiap saat. Bagaimana caranya mengurangi dampak negatif dari hal tersebut? Jangan dikasih HP anak. Jamaah, Bill Gates yang punya Microsoft Word, iya betul. Dia ngomong, saya nggak kasih anak saya HP sampai umur 14 tahun. Itu Bill Gates. Kenapa dia melakukan? Dia tahu rusak nih anak kalau dikasih HP. Kurang berinteraksi dengan temannya, sibuk dengan dirinya sendiri. Ada hal-hal yang seharusnya otak dia berkembang, gara-gara itu nggak berkembang. Fisiknya juga seperti itu. Ada seorang anak subhanallah yang diambil HP-nya sama ibunya dia cekik. Kenapa? Karena dia merasa ini milikku. Karena orang tua ngasih HP. Kalau anaknya melihat sekali-kali, tapi HP-nya milik orang tua, nggak ada masalah. Sehingga anak tidak merasa memiliki. Tapi kalau seorang ibu ayah belikan HP khusus buat anaknya, ya sudah, tunggu saatnya.
Anak itu akan berontak kalau HP-nya diambil. Dan orang tua ini kenapa suka kasih HP sama anaknya? Karena kalau dikasih HP, Ustaz, anak nggak akan ganggu orang tua. Betul jamaah, kasih HP langsung di pojok dia. Ada orang tua yang kasih HP sama anaknya hari Sabtu juga. Enggak Ustaz, hanya hari Sabtu. Dari pagi udah dia mojok. Apa kata dia kasih HP? Jazakallah khair. Makasih banyak ibu. Ibu cantik banget ibu. Langsung dia pojok sudah. Main HP sudah. Sampai subuh. Maka kalau bicara bagaimana, jadi ada hal yang harus dihindari. Kalau Bill Gates anak nggak tahu di mana dia hidup. Dia mengatakan itu, anak baca sendiri itu jam. Dia tidak memberikan kepada anaknya sampai umur 14 tahun. Karena ada permainan-permainan yang harusnya anak itu melakukan itu. Game-game yang perlu dibikin di rumah. Mobil-mobilan, ya bapaknya ini yang seharusnya bermain sama anaknya. Sehingga tadi yang jadi masalah kan ibunya juga ikut kerja. Sehingga anak hidup dengan siapa? Sama HP. Sama babysitter. Babysitternya punya HP, anaknya punya HP. Jadi anaknya dikasih HP, baterainya habis, ngomong ya sama bibi. Ya, udah seharian. Pokok baterai habis dicas, main lagi. Dan tidak mengganggu jamaah. Dan anak rasakan. Kadangkala anak di rumah itu cari anak-anak. Anak ngomong sama istri anak-anak kemana? Kemana nih bang? Yuk kita lihat. Cari, ternyata pakai HP ibunya di pojok dia sudah nonton bertiga. Jamaah. Tapi karena bukan milik dia, kalau anak ngomong sama anak, mana HP-nya? Dikasih sama dia. Iya. Karena dia tidak memiliki. Jadi tetap harus ada solusi. Anak nanti diperkenalkan dengan teknologi. Nah, karena nggak bisa kita membuat mereka jadi nggak paham dengan teknologi, tapi ada waktunya. Ini kenapa lari-lari di sini? Karena di rumah bapaknya nggak pernah ngajak lari-lari. Nah, ini ada kesempatan ini di sini. Masya Allah. Jadi perlu adanya main anak-anak itu jamaah. Baik. Kalau kita lihat jamaah, kalau kita lihat ya yang seumur anak lah, yang umurnya 40, 42. Masih ingat dulu kita nggak pernah ada HP. Anak sampai kuliah pun belum punya HP. Apa yang kita lakukan? Malam hari, malam Ahad itu biasanya kita main petak umpet, main benteng-bentengan, main apa saja yang mengeluarkan energi. Sampai rumah tepar langsung. Jadi energi itu keluar. Sehingga badannya sehat, akalnya sehat, ruhnya sehat. Dulu kita itu nonton TV hanya dalam sepekan sekali. Nonton tuh di rumah orang yang kaya lah. Cari rumah orang kaya, TV-nya hitam putih, satu kampung nonton. Dulu masih lihat mungkin ibu-ibu ada, ya inilah tontonan dulu itu ada film perbudakan. Ada yang ingat? Little Missy. Itu saja. Dan tidak, artinya orang-orang akhirnya mau tidak mau dia harus cari permainan yang lainnya. Sedangkan sekarang subhanallah, game itu diiklankan di mana-mana jamaah. Diiklankan di mana-mana sampai kadangkala ya orang yang seharusnya tidak mengiklankan game dia iklankan. Na'udzubillah min dzalik. Negeri ini tidak akan maju dengan game tersebut. Yang ada bisa tutup ketika semua rakyatnya main game. Barakallahu fikum. Jadi tetap artinya kalau memang sudah waktunya dikasih HP, dikontrol HP-nya, mudah-mudahan bisa dengan cara seperti itu. Yang keempat, dalam tuntunan Islam, manakah yang lebih baik dalam pengelolaan penghasilan suami? Apakah seluruh penghasilan suami dikelola istri, atau suami menyerahkan sebagian penghasilannya setelah dikurangi dengan kebutuhannya?
Jamaah, ini kalau bicara sama orang OJK, lebih baik yang mana biasanya? Lebih baik diserahkan istri apa dikelola sendiri? Ibu-ibu lebih suka gajinya suami dikasihkan kepada istri semua, apa dikasih uang nafkah saja? Ya. Jadi perlu difahami hubungan suami istri ini tidak memutuskan hubungan itu orang sama kedua orang tuanya. Kewajiban seorang anak laki-laki yang punya harta adalah memberikan nafkah kepada orang tuanya sebelum kepada istrinya. Sehingga jangan duit itu dikasihkan istri semuanya. Antum punya kewajiban, mungkin antum punya keponakan yang nggak mampu, mungkin antum punya adik yang nggak mampu, antum punya orang tua. Maka kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan. Antum punya gaji 10 juta, tapi kebutuhannya ana harus kasih orang tua ana, Ustaz, 2 juta tiap bulan. Ada keponakan ana, bapaknya meninggal dunia, ana harus kasih. Kemudian baru kasih istrinya sesuai dengan kemampuan, bukan kebutuhan. Jadi nafkah itu sesuai kemampuan apa kebutuhan? Ibu-ibu, sesuai kemampuan apa kebutuhan? Jamaah, kalau sesuai dengan kebutuhan itu nggak fair. Suami gajinya 250 juta, kebutuhannya istri cuma 5 juta. Ibu mau dikasih 5 juta? Nggak mau. Makanya dalam Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hendaklah seorang memberikan nafkah kepada keluarganya itu sesuai dengan keluasan dia. Kalau dia banyak hartanya, kasih sesuai dengan kemampuan dia. Kalau dia miskin, ya sesuai dengan kemampuannya. Ini fair. Ketika istri nggak boleh nuntut sama suami. Suami ngomong, aku gajiku cuma 1,5 juta. Ya sudah, gimana? Ya dicukup-cukupkan. Aku kasih kamu 1.500.000, aku kasih orang tua. Nggak perlu ngomong juga sebenarnya. Ketika dia punya orang tua yang butuh bantuan, dia kasih, istrinya kasih, ini duitnya, tolong engkau kelola dengan baik, itu yang aku miliki. Tapi suami juga harus fair. Ketika gajinya naik, jangan tetap ngasih istri segitu gitu kan. Udah biasa 1 juta gaji padahal udah naik gitu kan, nggak boleh. Maka seperti itu. Maka nasihat ana, jangan duit itu gaji diberikan kepada istri semuanya, karena engkau punya tanggungan. Dan biasanya wanita, ini mohon maaf buat ibu-ibu, biasanya wanita ini, subhanallah jamaah ya, dia itu punya rasa cemburu kalau suaminya berbagi sama orang tuanya, kalau suaminya berbagi sama saudara-saudaranya suami, itu ada rasa cemburu. Maka lebih baik ibu-ibu nggak tahu suaminya ngasih orang tua, supaya nggak hasut. Dia nanti ngomong ibu lagi, apa lagi, adiknya lagi, seperti itu. Lebih baik nggak tahu. Jadi bapak-bapak menjaga hati istri dengan cara tadi, tidak perlu dikasih tahu berapa penghasilan dia. Karena juga seorang suami ini mungkin dia punya istri 2. Jamaah, artinya dalam Islam dia punya 2 istri, 3 istri. Ketika duitnya itu diserikan kepada istri yang mana dia kasih duit? Padahal dia harus kasih nafkah kepada semua istrinya. Barakallahu fikum. Yang kelima, bagaimana cara mendidik anak perempuan yang baik? Apa benar mendidik anak perempuan lebih baik tidak memberikan pilihan? Misalnya ingin baju A atau B, tapi kita yang memilihkan, karena fitrahnya wanita bukan pengambil keputusan. Enggak juga sih jamaah. Jadi kalau bicara milih, jadi jangan perempuan, laki-laki pun sama suka memilih. Hanya mungkin tidak terlalu beragam laki-laki, nggak lama milihnya orang laki itu. Ada seorang
Ustaz cerita dia mau berangkat walimah, dia mau belikan istrinya jam. Mampir ke toko jam, dia ngomong sama istrinya, istriku engkau tunggu di sini, aku masuk, aku ambilkan pilihan. Soalnya Ustaz, kalau anak ajak dia masuk 1 jam nggak milih jam dia. Ini akhirnya kita mau walimah ini. Akhirnya anak masuk, anak ambil 2 jam, 2 aja pilihan, kasih nih. Yang ini harga 5 juta, yang ini harga 1 juta. Padahal dia balik jam. Yang 1 juta itu harganya 5 juta sebenarnya. Yang 5 juta harga 1 juta. Bohong, dosa sebenarnya dia. Tapi dia ngomong, dia mau ngetes istrinya. Apa yang dipilih sama, yang mana yang dipilih sama istrinya? 1 juta apa 5 juta? 5 juta, untung 4 juta suaminya. Karena perempuan itu kadang-kala tergoda dengan harga atau apa ya. Maka kalau bicara bagaimana mendidik anak perempuan, memang mendidik anak perempuan ini beda dengan mendidik anak laki, sehingga pahalanya pun berbeda. Yang punya anak 2 dia didik dengan baik, 3 dia didik dengan baik, itu anak perempuannya akan menjadi tameng dari api neraka. Orang tuanya insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena berat mendidik anak perempuan, tidak seperti mendidik anak laki-laki. Setelah dididik, dibesarkan, ini konsekuensinya. Nikah selesai dibawa sama suami. Makanya orang tua nggak boleh intervensi. Kalau dia punya anak perempuan sudah dia nikahkan, kemudian kadang-kala bapaknya ngomong, nak kamu kok jarang kesini? Afwan ayah, suami banyak pekerjaan. Kamu jangan durhaka, tetap datang ke sini. Ya, dia harus izin sama suaminya. Sehingga kadang-kala orang tua, anak capek membesarkan anak, menyekolahkan anak. Bahkan ada sebagian orang tua ketika menikahkan anaknya dan anaknya sudah menjadi sah istri seorang lelaki, suaminya nyuruh berhenti kerja. Karena kata suaminya, engkau sudah hamil, engkau punya anak, sudahlah, aku yang punya kewajiban memberikan nafkah. Itu orang tuanya intervensi, mengatakan, jangan berhenti kau, bapak yang biayain sekolah engkau. Kok enak-enaknya disuruh berhenti sama suami? Itulah konsekuensinya. Kalau nggak mau, jangan dinikahkan putrinya, bawa ke rumahnya sana. Karena pemimpin itu cuma satu, suami atau bapaknya. Kalau sudah menikah, suaminya. Orang tua nggak boleh intervensi. Disinilah kenapa Allah berikan pahala yang lebih kepada orang tua yang mendidik anak perempuan, yang seakan-akan hasil kerjanya itu dinikmatin oleh suami. Kalau laki-laki tidak, tetap dia punya kewajiban berbakti sama orang tuanya, seperti itu. Jadi untuk anak perempuan kalau masa memilih, ya tergantung sebenarnya. Tapi kalau terlalu banyak pilihan, memang anak-anak akhirnya jadi bingung. Biasakan anak-anak hidup sederhana. Barakallahu fikum. Yang keenam, dalam memperkenalkan anak dengan kata-kata, huruf-huruf, bahasa Inggris, kisah Nabi dan lain-lain. Saya sering menggunakan video karena animasi dan lagu-lagu lebih mudah dimengerti. Apakah hal itu tersebut diperbolehkan dalam Islam? Bayangkan jemaah, nggak ada bahasa Arab, yang ada bahasa Inggris. Kenapa kok nggak bahasa Arab? Jadi berkaitan dengan anak, kita tahu kalau bicara musik, lagu-lagu, mungkin sekarang kita sering mendengarkan ada artis yang hijrah meninggalkan musik. Sebagian mengatakan musik itu boleh. Orang jadi bingung tentang masalah musik ini. Tapi sekali lagi, antum tahu Bill Gates lagi, anak-anak baca tentang Bill Gates. Bill Gates itu puasa mendengarkan musik 5 tahun supaya berhasil. Dia puasa, aku tidak mendengar. Kenapa? Karena ada hal yang digarap, nggak boleh lalai dengan suara-suara seperti itu, yang melalaikan seperti itu. Ini Bill Gates, orang kafir, yang tahu pengaruh negatif dari musik itu sendiri. Maka dia tidak mau mendengarkan. 5 tahun dia kerjakan untuk satu hal, dia perlu serius, maka dia tinggalkan hal itu. Maka buat anak-anak kita pun ada yang tanpa musik. Bisa jamaah. Bahkan mungkin di baliknya itu Al-Quranul Karim. Sekarang itu ada bukan aplikasi, di YouTube itu ada Al-Quran bergambar.
Jadi anak itu kenal huruf, kenal binatang, kenal macam-macam, tapi di balik itu suaranya suara Al-Qur'anul Karim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di balik itu backsoundnya itu Al-Qur'an. Sehingga anak dapat dua. Kenal huruf-huruf, dan di balik itu dia mendengarkan. Jadi alam di bawah sadar dia itu ikut merekam Al-Qur'anul Karim. Itu yang seharusnya kita lakukan. Karena terus terang, kalau bicara musik, logika aja. Kalau nggak bicara agama, negatifnya lebih banyak daripada positifnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi aqwamun, nanti akan datang satu kaum yang akan menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, menghalalkan sutra buat kaum laki-laki, dan menghalalkan alat-alat musik. Jadi kalau memang kita dengar ada perselisihan pendapat di antara para ulama tentang hukum musik, tapi ketahuilah imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, pendapat terkuat mereka adalah mereka melarang itu musik. Tapi kita udah biasa, gimana Ustaz mau meninggalkan sesuatu yang sejak kita lahir kita sudah mendengarkan hal itu. Quran jarang didengerin, bahkan dengerin Quran ganti-ganti, suruh ganti Quran. Maka mungkin perlu kita pelajari lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan di luar tema. Satu, Ustaz, saya di Jember ikut suami dan tidak biasa bawa kendaraan sendiri. Lebih baik saya ikut kajian dengan kendaraan umum atau mengikuti kajian lewat streaming saja? Jadi yang pertama, kalau kajian itu tidak jauh, dekat dari rumahnya, dan tidak di malam hari, mungkin dia bisa berangkat tapi nggak boleh sendirian, usahakan ada temannya. Kalau dia harus sendirian naik ke mobil umum, ya nggak ada orang lain di dalam mobil tersebut, maka lebih baik dia dengarkan streaming aja. Tapi kalau ada yang nemenin dia, kadang-kadang dia punya teman suruh ampirin atau gimana, mungkin itu jadi solusi. Nah, Masya Allah jemaah, ini pertanyaan kedua, anak takut jawabnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya. OJK dibiayai dari pungutan kepada lembaga jasa keuangan dan lembaga penunjangnya, baik yang syariah maupun yang konvensional. Apakah gaji kami sebagai pegawai OJK hukumnya haram karena ada yang berasal dari riba? Karena saya mendengar ceramah Ustaz Irwandi bahwa yang bekerja di kantor pajak, BI, dan OJK penghasilannya haram, sedangkan negara kita dibiayai dari pungut, dari hasil memungut pajak. Apakah seluruh PNS Indonesia penghasilannya haram karena memakan hasil pungutan pajak dan riba? Oh iya, ini masalah besar. Betul jemaah. Jadi kita tahu akan datang satu masa, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u amin halalin iktasabahu amin haram. Satu masa orang yang nggak peduli hasilnya itu halal atau haram, nggak peduli dia. Kita bekerja ke satu tempat juga nggak peduli, yang penting dapat fulus. Padahal kita tahu Allah itu menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi antara halal haram ini ada perkara-perkara yang syubhat. Maka kalau bicara riba ini kita tahu bagaimana dosanya riba. Di negeri kita orang melakukan riba biasa-biasa aja. Kerja di bank riba biasa-biasa aja. Bahkan kalau resign itu jadi masalah di keluarganya. Kamu ikut aliran apa kamu? Kok meninggalkan pekerjaan kamu? Sampai pernah datang ke rumah Ana orang nomor 2 di bank negara. Dia posisinya sudah tinggi sekali, dia mengatakan, Ustaz, Ana kayaknya sudah meninggalkan, Ustaz. Ana, ya, tapi gimana Ustaz ya, Ana bertahun-tahun ingin belajar, ingin cari tahu. Dulu nggak peduli gitu loh. Pokoknya dapat duit, dapat jabatan, fasilitas semua dapat. Itu yang ada dalam benak dia. Padahal kita tahu kehidupannya akan berakhir. Dan kita akan berada di alam yang berbeda nantinya sendirian. Dan kita akan ditanya dari mana kita dapat harta dan kemana kita infakkan itu harta.
Maka kita perlu belajar berkaitan dengan pajak. Kemarin itu ana satu tim sama Ustadz Irwandi dalam Dewan Fatwa pernah membahas tentang pajak. Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwasanya negara itu boleh mengambil pajak kepada rakyat, karena pajak ini sebenarnya kedoliman. Kok bisa kedoliman, Ustaz? Antum bisa lihat tukang beca makan di warung dipajekin. Tukang beca dia capek berkeringat makan di warung PPN 10%. Yang bayar tukang itu, dia yang bayar itu. Kenapa dia harus bayar gitu? Itu dibebankan kepada mereka. Jadi kapan negara boleh ngambil pajak? Ketika negara tidak punya penghasilan atau tidak mampu membiayai operasional negara, dan itu diambil dari orang-orang kaya saja pajaknya itu, karena untuk membiayai negara. Kalau negara tidak mampu membiayai, di Arab Saudi sekarang ada pajak, jemaah. Mulai ada pajak. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin minyak harganya lagi turun. Yang kedua, ada pengeluaran negara tidak terduga. Perang di Yaman, perang di Suriah, yang itu memerlukan biaya yang besar. Akhirnya negara pada waktu itu membebankan kepada rakyat, karena nggak mampu negara membiayai itu semua. Maka kalau bicara pajak, seharusnya pajak boleh diambil dalam kondisi memang negara tidak mampu membiayai operasional negara. Tapi setelah selesai krisisnya berlalu, ya udah kembali negara punya pemasukan sendiri. Pemasukan dari zakat punya negara umpamanya. Zakat itu diambil oleh negara dulu, jamaah. Pemasukan dari tanah-tanah yang dikelola negara. Kayak di Indonesia ini kita punya apa? PTPN ya. PTP di mana-mana, punya tambang-tambang yang di mana-mana. Tambang-tambang itu yang pegang siapa? Swasta. Kalau dipegang negara, bangkrut. Kalau pegang swasta menguntungkan. Kok bisa? Tambang batu bara, tambang emas, tambang perak di Jember ini, Silo, rame ini jemaah. Kenapa? Wallahu a'lam. Kalau negara yang mengelola, insya Allah nggak rame. Nggak mau negara punya. Tapi memang tadi akhirnya kalau pendapatan hanya dari pajak saja, sedangkan banyak penghasilan yang seharusnya bisa dikelola. Jadi kembali kepada bagaimana pemimpin ini berpikir. Jadi kalau pemimpin nanti pemerintah berpikir, usahakan kita tidak membebani rakyatnya. Kenapa banyak orang berusaha untuk memanipulasi atau memalsukan pajak jamaah? Karena berat pajak itu jamaah. Sampai ada seorang punya tanggungan, Ustaz, anak punya tanggungan pajak 15M, Ustaz. Dia cerita, anak cicil, Ustaz. Kenapa? Selama ini duit itu anak gunakan untuk bangun masjid, untuk apa ini itu, anak gak kembalikan ke sana, Ustaz. Ya, sampai seperti itu. Maka kalau bicara hal itu, ya perlu diperhatikan. Kita perlu belajar kembali. Perlu belajar. Oleh karena itu jamaah, kenapa orang-orang itu belajar hukum ke Belanda? Padahal di rumahnya ada Al-Quran Karim. Kuliah hukum Belanda. Muslim, profesor, doktor, kuliah hukum lulusan Belanda, Quran gak pernah hatam dia. Padahal di situ Allah turunkan rahmat. Ini Quran rahmat, hudan petunjuk, syifa penyembuh, solusi untuk semua permasalahan, tapi nggak dibaca. Allahu a'lam bishawab. Kalau tadi dikatakan kalau ketika penghasilan bercampur antara halal dan haram, maka kita lebih baik berhati-hati. Tapi jangan sampai keberadaan orang-orang yang berada di seperti antum berada di OJK ini, jangan sampai yang ada dalam benaknya hanya cari makan saja, tapi berusaha untuk memperbaiki. Sistem ini dibikin manusia. Yang namanya manusia bikin sistem penuh dengan kekurangan dan kezaliman. Karena sifat dasar manusia itu dua. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang zalim dan bodoh.
Maka kita berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada. Bagaimana ya tadi riba, sekarang alhamdulillah dengan banyaknya orang yang belajar agama, muncul bank syariat. Tahun berapa bank syariat pertama muncul? 90. Sebelum itu kemana? Dan munculnya bank syariat itu berbarengan dengan munculnya jilbab. Jilbab itu muncul tahun 89-90. Ada buku revolusi hijab, revolusi jilbab. Itu tahun 89-90 juga. Ketika anak-anak SMA dikeluarkan oleh sekolahan gara-gara pakai jilbab. Itu ada 300 orang pada dikeluarkan jemaah. Padahal kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim, menteri pendidikannya muslim. Itu siswi-siswi muslim dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak peduli dengan Islam. Tapi dengan orang-orang belajar paham, ini loh, tidak mengganggu. Jilbab apa mengganggu sih? Apa pekerjaan kalau pakai jilbab, sekolah pakai jilbab, akhirnya nilainya turun? Nggak ada. Kemarin ribut, ada pelarangan niqab, ada pelarangan cadar. Di mana? Di Jogja. Akan ada pelarangan Jogja. Nah, itulah apa? Ganggu apa sih? Tapi tadi padahal ini semuanya muslim, jadi masalah semuanya muslim, tapi muslim-musliman kadangkala keilmuannya tentang Islam. Akhirnya muncul jilbab, berusaha di Polri, alhamdulillah jilbab sudah diperbolehkan karena nggak mengganggu dengan pekerjaan dia. Kemudian apalagi yang kita lihat perkembangan, ya tadi tuntutan bank syariat itu karena orang mulai belajar agama. Kemana tahun 70? Kenapa tidak ada suara bank syariat? Tahun 80 kenapa tidak ada suara bank syariat? Karena setelah kita merdeka, kita itu disibukkan dengan hal-hal yang membuat perkembangan keagamaan umat Islam itu kurang. Tapi dengan adanya teknologi, ilmu itu semakin mudah ditransfer. Maka alhamdulillah, ya mudah-mudahan ke depannya semuanya bisa berbasis syariat itu. Bank-bank ya, insya Allah bisa jadi syariat sehingga Allah meridhoi jemaah. Karena bank syariat yang ada pun sekarang masih belum bisa terlepas dari aturan BI yang memang BI-nya konvensional, belum ada BI syariat. Maka mudah-mudahan ke depan ini tanggung jawab antum semua yang ada di dalam lembaga ini. Bagaimana keberadaannya, berusaha untuk memperbaiki menjadi tempat kerja itu sesuai dengan syariat, dan itu bisa asalkan kita mau. Jangan pernah kita itu kalah dengan sistem. Sogok menyogok ini sudah sistematis di Indonesia. Sebagian orang mengatakan, oh Ustaz, kalau nggak nyogok nggak bisa dapat proyek, Ustaz. Ini sudah sistem yang tidak tertulis, Ustaz. Harus seperti ini. Apakah benar? Enggak. Ana selalu ceritakan, Ana berkenal dengan seorang, Masya Allah jamaah. Dia cerita, Ustaz, Ana dulu melakukan riba. Ana punya rekan bisnis 3 itu non muslim, Ustaz. Ana yang muslim. Setelah Ana dapat hidayah, Ana sampaikan kepada rekan Ana, kita berhenti ngambil dari bank konvensional. Kita nggak lagi ambil dari bank, Ustaz. Apa kata yang 3 orang ini? Nggak mungkin. Sudah, kalau kamu mau seperti itu, kita punya 3 usaha, yang 1 diberikan kepada orang ini. Sudah, kamu pegang. Dia cerita, anak pegang itu Ustaz, punya utang 25 miliar. Dan subhanallah, anak ngomong sama karyawan, anak dudukkan semua, anak panggil Ustaz, diajarin semua tentang riba supaya mereka faham. Setahun itu Allah kasih rezeki, kita lunasin 25 miliar. Ustaz. Jadi kalau jadi sistem 3 orang ini punya usaha, tutup semua usahanya. Dan mereka berdua harus pakai bank, nggak mungkin. Allah itu mengatakan yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba, tapi pelan-pelan jemaah. Riba itu bukan kayak bom menghancurkan habis, enggak. Kayak tiangnya itu dikere ya, terus nanti roboh sedikit. Seperti itu riba itu. Dan kalau bicara sistem sogok menyogok, dia mengatakan dulu, Ustaz, ketika anak kerja di proyek yang dulu itu, anak siap dipegang KPK, Ustaz. Anak itu sudah siapkan istri anak sama anak-anak, kalau bapak nanti ditangkap, bapak itu punya uang di sini, sudah anak siapkan semua itu. Karena anak tahu kerjaan anak risikonya ditangkap KPK. Dia mengatakan itu. Dan subhanallah, alhamdulillah anak belum ditangkap KPK sudah tobat. Dia mengatakan seperti itu.
Anak sekarang punya usaha. Masya Allah, kalau antum tahu usaha dia jamaah. Dia cerita waktu itu kita mau bikin pipa, ada proyek Pertamina pipa gas. Proyeknya senilai 100 miliar. Anak kirim direkturnya berangkat, ketemu sama dirut mungkin. Ngobrol, ditanya, kita mau dikasih berapa? Biasa pertanyaan itu. Kita mau dikasih berapa? Ini proyeknya 100 miliar, kita mau dikasih berapa? Apa kata orang ini? Kita nggak pakai sistem seperti itu. Duit segitu, itu yang kita akan jalankan. Oh nggak mungkin gitu loh, masa kamu dapat proyek 100 miliar kita nggak dapat apa-apa? Ya sudah Pak, mungkin nggak bisa sama kami. Ya sudah, pulang aja Pak. Besoknya ditelepon, proyek ini buat kamu, tanpa keluar 1 rupiah. Jadi Anda dengar cerita ternyata menghancurkan ya image yang ada. Nggak mungkin kalau nggak pakai sogok menyogok. Karena sistemnya sudah seperti itu. Siapa yang bayar lebih banyak dia akan diterima. Kita ini punya Allah jemaah, Rabbul Alamin, yang ngurusin rizki semua hambanya. Kenapa kita jadi berpatokan bergantung dengan diri kita, bergantung dengan fulan. Aina Allah? Terus di mana Allah? Yang ketika kita di perut ibu kita, pada waktu umur 120 hari itu dikirim malaikat nyatat rezeki kita. Antum masih ragu, takut dengan rezeki antum. Kayaknya nggak dapat. Kalau anak nggak ambil ini gimana Ustaz? Anak-anak mau makan apa? Subhanallah, bukan kamu yang kasih rezeki sama anak-anak, Allah yang kasih rezeki. Ini iman yang perlu ditubuhkan dalam masalah ini jemaah. Jadi harapannya kita sama-sama kita memperbaiki negeri ini dari semua skala. Yang punya kemampuan mungkin di finansial, gimana dia berpikir, gimana anak bikin yang syar'i. Dan ingat, yang syar'i ini barokah jemaah, barokah. Subhanallah. Barakallahu fikum. Yang ketiga, terakhir ini pertanyaan jemaah. Ini yang di belakang juga pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Umur saya saat ini sudah hampir 30 tahun. Kalau Ustaz berkenan, mohon ditaarufkan dengan mahasiswi STDI. Jamaah. Cowok ini yang mana ini jamaah? Yang sini Ustaz keluar. Oh udah keluar. Nanti dilihat di KTP-nya yang umur 30 tahun. Tapi gini, jadi nasihat buat para pemuda sebenarnya. Nabi SAW itu mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian yang punya kemampuan menikah, hendaklah menikah. Jadi anak muda itu mulai balik itu sampai umur 40 tahun. Itu muda. Yang punya kemampuan segera menikah, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena menikah itu akan membantu untuk menundukkan pandangan kita dan menjaga kehormatan diri kita, menjauhkan dari perzinahan. Kita bisa lihat nasihat Nabi SAW. Perempuan itu, maaf ibu-ibu, perempuan itu kalau keluar rumah itu langsung didatengin setan. Istasyrafah syaitan. Makanya kata Nabi SAW, perempuan itu dari depan, dari belakang itu dalam gambaran setan. Kenapa? Karena perempuan ini memiliki daya tarik yang begitu dahsyatnya untuk kaum lelaki. Oleh karena hal ini tidak bisa dihindarkan, Nabi SAW menyuruh kita menundukkan pandangan kita. Kalau memandang sesuatu yang kemudian hasrat ini, ya hasrat ini bangkit. Apa yang dilakukan seorang laki-laki? Kata Nabi SAW, "Falyarji ila ahli," pulang ke rumahnya. Karena yang ada di istrinya sama dengan yang ada di perempuan di luar tadi, di jalan sana. Tapi sampai rumah nggak ada istrinya. Yang ada pembantu yang bukain pintu. Astagfirullahaladzim. Ini udah panas ke ubun-ubun jam. Masa mau datengin istri ke kantornya? Ayo keluar dulu. Nggak bisa. Itu punya istri tapi istrinya nggak di rumah. Gimana kalau yang nggak punya istri? Disalurkan kemana? Makanya kata Nabi SAW, yang nggak mampu menikah disuruh puasa. Umur 30 tahun ini udah terlambat.
Karena secara psikologi orang ini katanya ahli psikolog ya, sudah umur 28 ke atas itu mulai banyak pertimbangan mau menikah. 30 semakin takut. Kalau yang masih 25 atau 28 ke bawah itu masih bonek jemaah. Iya, masih bondo nekat. Dia antum bismillah lah. Bismillah apa? Ya bismillah sudah. Antum ini kerjaan belum tetap. Ya Allah ngasih rezeki. Itu masih seperti itu. Tapi kalau sudah umur 28 ke atas 30 sudah mulai mikir, anak gajinya sekian. Buat sewa rumah sekian. Buat ini itu mulai hitungannya begitu detail. Akhirnya nggak kawin-kawin. Apalagi kerja di OJK, pinter ngitung dia cuma. Aduh kayaknya nggak masuk. Dia ngatakan kayaknya nggak masuk ada nikah Ustaz, nggak cukup biayanya Ustaz. Kenapa? Buat anak sendiri aja nggak cukup Ustaz. Itulah ketika hitungannya hitungan manusiawi. Itu perempuan bawa rezeki sendiri, nggak makan rezekinya suami sama sekali. Jadi kalau orang berpikir punya anak sekarang, anak-anak gaji Ustaz sekian 3 juta, ini sudah pas-pasan Ustaz. Kalau punya anak, aduh gimana Ustaz? Anak 2 nanti biaya kuliahnya, ini anak baru lahir jamaah udah mikir kuliahnya, ini gimana kuliah? Akhirnya tidak akan pernah menikah jamaah. Maka tolong perhitungannya silahkan dihitung, artinya kemampuan. Alhamdulillah anak punya rezeki, punya gaji sekian, insya Allah mampulah. Maka cari istri yang soleha, yang menerima antum apa adanya. Kalau antum mau mahasiswa STD ditanya berapa hafalan Qurannya. Ya, jadi berat jamaah. Tanya berapa hafalan Qurannya, anak susah nanti antum. Baik, ini ada pertanyaan yang cukup panjang jamaah. Di dalam surat An-Nur ayat 13 Allah mengatakan, ini karena salah cetak jemaah. Laula ja'u bi arba'ati syuhada fa id lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Kemudian di ayat 15 Allah mengatakan, ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Pertanyaannya, berdasarkan ayat tersebut, jika saya menerima berita yang berpotensi menyebabkan perselisihan di dalam keluarga besar, dapat diaplikasikan ke dunia pekerjaan juga, maka apa yang bisa saya lakukan? Diam dan menerima berita itu untuk diri sendiri, tidak percaya sampai si pembawa berita itu membawa 4 saksi, berinisiatif untuk mencari faktanya kepada minimal 4 orang. Subhanallah jemaah. Ya, pertanyaan ini bermula karena kita nggak baca tafsir ayat ini. Ini belum selesai sebenarnya. Cuma ada yang disampaikan bahwasanya 4 saksi itu untuk kasus perzinaan. Untuk kasus perzinaan, menuduh orang berzina. Seorang mengatakan, pelacur, antum datangkan 4 saksi. Yang melihat ketika dia berhubungan, itu 4 saksi. 2 saksi nggak bisa. Kenapa Allah bikin 4 saksi? Supaya urusan zina ini tidak dibuat permainan. Antum gak suka sama fulan, yuk kita rame-rame tuduh fulan berzina supaya dia dirajam. Allah harus datangkan 4 saksi. Jadi kalau antum mau aplikasikan dalam keluarga besar, ya enggak. Ini urusannya dalam kasus perzinaan. Tapi kalau ada informasi, umpamanya kita melihat fulan melakukan kemungkaran, ya kita tegur dia.
Kalau kita mau melaporkan, ya kita laporkan, nggak ada masalah. Tapi untuk kasus perzinaan, antum nggak punya saksi 4, jangan dilaporin. Antum melihat, antum ngintip dia berzina, seharusnya antum menegur dia sebelum berzina, sudah dilarang. Tapi antum tonton dia berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jadi yang ketiga, berinisiatif untuk mencari tahu faktanya kepada minimal 4 orang. Sekali lagi, ini tentang kasus perzinaan. Jadi kalau kasus yang lain berbeda. Dalam utang piutang berapa saksi? 2 saksi. Kalau 2 saksi laki-laki, jawab. Kalau umpamanya 1 saksi laki-laki, maka 2 perempuan. Dalam kasus perzinaan 4 saksi laki-laki. Nggak main-main urusannya. Kemudian jadi nggak bisa diaplikasikan dalam urusan pekerjaan atau apa, melihat temannya nyuri, lihat temannya ini itu, nggak bisa. Ini nggak butuh 4 saksi. Antum bisa jadi saksikan, tambah lagi ada alat bukti umpamanya lainnya ketika dia mencuri umpamanya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 114, ini bahasa Arabnya kebalik-balik jemaah. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar jika kamu benar-benar mengetahui. Illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Di surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluknya untuk mendapatkan pengakuan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Esa? Haruskah manusia diciptakan dengan segala keterbatasannya sehingga tidak akan pernah luput dari dosa dan akan mendapatkan hukuman di hari pembalasan? Jamaah, ingat, Allah itu tidak ditanya kenapa dia berbuat, tapi kita yang akan ditanya. Jadi kalau antum umpamanya sebagai bos, antum bos di dunia aja, antum sebagai bos, ana mau itu taman di sebelah kanan, ana mau itu di sebelah sana, ana mau pohon anggur itu ditaruh sebelah sini. Pertanyaan, bisakah pekerja itu memprotes bosnya? Bos, kenapa bos kok di sana? Apa kata bosnya? Kamu keluar. Saya yang punya ini. Jadi kalau bicara sama Allah Subhanahu wa taala, bicara hikmah, Allah itu menciptakan kita untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah nggak butuh. Kalau semua, Allah mengatakan, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Kalau kalian semua ya dengan yang ada di muka bumi itu kafir semuanya, Allah itu maha kaya, maha terpuji, nggak butuh sama kalian. Jadi Allah menciptakan kita untuk memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian kenapa kita dikasih keterbatasan? Iya, manusia punya nafsu berbuat dosa, tapi Allah buka pintu taubat. Antum kalau berbuat dosa, ya sudah taubat. Diterima tobatnya, diterima. Sampai Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa, hampir penuh nih. Thumma ataitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kemudian engkau menjumpai aku tanpa melakukan kesyirikan, maka dengan sepenuh bumi itu aku ampuni dosa-dosa. Selesai. Jadi kalau bicara kenapa kita penuh keterbatasan, iya, Allah memang menciptakan kita seperti itu, tapi Allah buka pintu taubat buat kita. Kita kalau di dunia berbuat salah jamaah, antum nggak melakukan kesalahan 3 kali udah nggak ada maaf biasanya. Tapi kalau sama Allah antum berbuat salah 1000 kali, lalu antum mohon ampun sama Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pertanyaannya ini sebelum kajian dibikin. Barakallahu fiikum. Biasanya di mana-mana itu pertanyaan setelah kajian. Nah, jadi bingung ini, sistemnya baru ini. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu.